Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tumpeng untuk 10 porsi ya, dengan 5 menu sekaligus ini bagi para pemula untuk mempercantik ya tampilan tumpengnya. Bagaimana cara kita menyusunnya, sekaligus kita membuat 5 menu sekaligus. Nah, ini tampilannya. Oke teman-teman, cantikkan nasi kuningnya dan tampilan yang lain. Oke, nah bagaimana cara pembuatannya, kita step by step dari pertama sampai terakhir ya teman-teman. Silahkan Anda ikuti dari pertama sampai selesai bagaimana cara pembuatannya sampai ke 5 menu sampai kita menyusun tumpengnya. Oke, kita mulai. Pertama-tama ini adalah santannya dulu, kita masak ya sampai dia nanti mendidih. Jangan lupa nanti daun salamnya kita cemplungin ya, kurang lebih sekitar 5 lembar ya. Terus kemudian kasih garam sedikit. Ini ada serainya, kita geprek-geprek seperti ini. 4 boleh, 5 boleh ya. Ya kalau digeprek ini biar lebih meresap. Kemudian kita campurkan ke santannya dulu, kita olah dulu santannya ya sampai dia mendidih. Terus kasih garam sedikit ya, 2 sendok kecil ya. Nah setelah itu kita aduk-aduk dulu sampai dia mendidih, baru kita matikan nantinya. Jadi ini prosesnya ini langsung sekalian ya per step. Terus kemudian untuk berasnya 2 liter ini langsung kita rendam dulu kurang lebih selama 1 jam. Terus kemudian kita siapkan daun bawangnya, daun seledringnya, nanti kita potong-potong dan kita masak dulu airnya untuk merebus bihunnya. Dan ini adalah bahan untuk kita membuat tempe oreknya. Oke, sudah mendidih, kita masukkan dulu bihunnya. Ini kalau nanti udah masak kurang lebih sekitar setengah kilo ya nanti jadinya. Ini cukup lumayan banyak sampai dia jadi ya. Oke, nah setelah itu baru kita angkat semuanya, kita tiriskan dulu. Jadi nanti ini enggak ada istilah kata kompor nganggur ya. Jadi sambil menyambi mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita buat. Nah ini kan bihunnya kita angkat dulu, nunggu dia dingin. Nah nanti baru kita persiapkan bahan yang lain yang akan kita buat ya. Nah ini bawang putihnya kita iris dulu. Ini sebenarnya kita membuat bahan untuk membuat tempe oreknya. Jadi bawang putih kita iris-iris dulu. Ini cabenya nanti sambil menyambi ya. Nah terus kemudian nyambi kita masak telurnya juga sambil menunggu dia jadi ya kan. Terus kemudian kita iris bawang merah, bawang putihnya. Ini buat persiapan kita untuk membuat tempe oreknya ya. Nah terus kemudian ini kolnya juga sudah kita iris. Terus telurnya juga sudah matang, baru kita ya diamkan dulu, kita nunggu dingin. Nah ini tempenya sudah kita iris ya, langsung aja kita masak. Ini bawang merah, bawang putih sudah kita siapkan bahannya, tinggal cabenya yang belum kita iris ya. Nah oke, nah sekarang cabenya kita iris. Ada cabai hijau ya, cabai hijau panjang ya, yang enggak terlalu pedas sih sebenarnya. Nah, ini bahannya yang udah kita siapkan. Jadi kita mempersiapkan bahan-bahannya dulu, nanti tinggal masak semuanya. Oke, sambil menunggu kita goreng dulu tempenya ya. Kita aduk-aduk sambil mempersiapkan bahan untuk membuat tempe orek. Oke,
dan ini sudah kita buang biji cabenya ya, biar cabenya aja tapi bijinya kita ayak. Nah oke, udah siap. Nah ini sambil menunggu kita siapkan bahan untuk membuat mie ya, mie bihun. Ini adalah lada, kita hancurkan dulu ya, 1 bungkus kecil ya. Lada kita wok-wok ya, bahasa wok-woknya kayak ngono lah. Nah ini ladanya, ini harus ada rasa lada ya. Terus kemudian ini bawang putihnya kita geprek-geprek seperti ini, bawang putihnya kurang lebih sekitar bangsanya 5 atau 6 ya. Ini kan kecil-kecil ya, boleh nambah juga boleh. Terus kemudian nanti ada kemirinya kurang lebih sekitar 4 buah kemiri, kita geprek-geprek, tujuannya biar gampang sih buat untuk halusinnya ya. Jadi nggak ada kompor nganggur ya, jadi kita semuanya sambil menyambi ya, karena pesanannya ini, pesanan tumpengnya ini jam 8 pagi dan kita persiapannya habis sholat subuh langsung kita start. Dan ini kemirinya kita geprek-geprek dulu kemirinya. Setelah kita geprek-geprek, kita haluskan dulu ya, kita haluskan. Nah setelah kita haluskan, kita potong-potong daun bawangnya. Jadi kita persiapkan dulu ya daun bawangnya. Jadi kalau udah bahan udah kita siapkan itu lebih enak nanti pas kita ngolahnya. Jadi tidak menunggu satu jadi baru kita bikin, satu jadi kita bikin, tidak. Jadi semuanya sambil kita persiapkan semuanya. Jadi nggak ada istilah kata kompor itu nganggur ya. Itulah seninya orang kita memasak ya. Jadi harus kita berpikir habis ini apa, habis ini apa lagi gitu ya. Jadi nggak satu-satu itu. Apalagi kalau seandainya kita punya pesanan ya. Jadi memang harus gerak cepat. Bagaimana caranya? Dalam waktu singkat semua bahan udah jadi, langsung kita masak. Nah ini mie yang tadi ya, yang sudah kita angkat, sudah dingin kan, beku tuh ya kan, lengket tuh. Langsung kita tuangkan kecap dan kita aduk-aduk dulu nih seperti ini kan, kita aduk-aduk begini, tujuannya biar rata. Kalau seandainya nanti kita masak itu belum tentu itu rata, hanya warnanya aja tapi tidak menyatu kecapnya di bihunnya itu sendiri. Makanya sebelum kita masak, jadi bihunnya itu kita tuang kecapnya, terus kita aduk-aduk begini, kita ratakan dulu ya sebelum kita masak. Nah seperti ini ya. Ini sebenarnya sambil nunggu tempe yang kita goreng tadi sebenarnya ya. Tempe kita goreng dan ini kita sambil nunggu menyiapkan bahan mie ini ya. Kita aduk-aduk dulu seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau sudah rata begini kan nanti kita tinggal masaknya, ngolahnya tuh enak. Jadi kalau tempe orek dulu selesai, terus baru minyak selesai, aduh itu lama sekali ya. Jadi di saat kita lagi goreng tempe ya, kita siapkan dulu bahannya buat kita ngosengnya, numisnya, sambil kita buat yang lain. Kita siapkan dulu bahan yang lainnya juga ya. Jadi nanti yang ini harus kita sampai aduk sampai rata ya, sampai kelihatan
kecapnya sampai rata ya. Jadi kalau dimasak itu cuma warnanya aja tapi nggak rata. Makanya ini tujuannya kenapa harus dikasih kecap dulu ya, biar lebih rata aja sebenarnya teman-teman. Gitu. Nah lanjut, ini adalah tempe yang sudah kita goreng tadi, yang sudah kita angkat nih, yang udah barusan jadi ya. Dan sekarang kita siapkan, kita tumis bawang putih dan bawang merahnya kita siapkan untuk membuat tempe oreknya ya. Nah ini cara membuat tempe orek ini agak sedikit berbeda, beda dengan tempe orek dengan tempe kering ya. Ini agak berbeda prosesnya. Jadi ini ada 5 menu ya, langsung bawang merahnya ya matang tapi tidak kering gitu ya, untuk tumis bawang putih sama bawang merahnya ya, diaduk dulu sampai rata. Nah inilah seninya kita memasak ya. Kalau seorang chef itu harus berpikir apa yang harus kita masak dan apa yang harus kita siapkan. Kemudian cabenya kita masukkan ya, kita aduk dulu sampai rata ya. Dan inilah seninya ya gitu buat teman-teman semuanya. Saya rasa nanti kalau teman-teman memang hobinya memasak, pasti akan memperkirakan di jam yang sama, waktu yang sama, semuanya selesai dan semuanya jadi masakannya ya. Tapi kalau bagi para pemula mungkin ya satu menu satu bikin, selesai baru satu menu satu bikin ya. Kalau dia seorang chef, benar-benar seorang ahli masak, suka memasak, pasti dia sudah memperhitungkan ya. Kemudian kita masukkan tempenya yang sudah kita goreng tadi ya, terus kita aduk sampai rata ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi pembuatan tempe orek dengan tempe kering itu agak berbeda ya. Adukkan sampai rata, kemudian baru kita masukkan kecapnya ya. Kalau ini satu bungkus sebenarnya sih. Nah terus kemudian kita aduk lagi ya, tambahin kecapnya. Karena ini cukup lumayan banyak, karena untuk 10 porsi ya, jadi agak sedikit banyak kita bikinnya juga gitu. Kita aduk sampai rata di sini. Aduk-aduk terus. Nah terus kemudian inilah bedanya ya, kita kasih air. Ini bedanya tempe orek dengan tempe kering ya. Kalau tempe kering tanpa menggunakan air, tapi kalau ini kita gunakan air. Kenapa harus menggunakan air? Tujuannya semua bumbu itu biar meresap. Nah terus kasih garam kurang lebih 1,5 sendok. Terus kemudian kasih penyedapnya ya. Oke, penyedapnya sudah. Nah walaupun dikasih air, kita tunggu sampai dia asat itu ya, sampai dia asat tanpa ada air. Tapi kalau tempe kering tanpa menggunakan air ya. Kemudian setelah kita itu kasih gula sedikit ya. Kalau sebenarnya kalau buat pesanannya ya kita pakai gula ya. Nah kalau buat untuk saya sendiri pribadi emang nggak pernah pakai gula, tapi karena ini buat pesanan tumpeng ya, baru kita pakai gula, tapi jangan terlalu banyak ya. Dan ini kita tes rasa dulu ya. Dan akhirnya udah jadi ya teman-teman. Dan ini dia nih ya tempe oreknya ya. Untuk menu pertama sudah jadi ya. Tunggu dia sampai asat dulu ya. Kalau sudah asat baru kita angkat, berarti itu tandanya tempe oreknya sudah matang ya, dan siap kita angkat dan siap kita pindahkan ke tempat yang lain ya. Jadi sampai dia airnya tuh benar-benar asat. Kalau sudah asat berarti itu tandanya sudah matang dan bumbunya juga sudah menyatu
Nah kalau seandainya tidak dikasih air, itu belum tentu bumbunya itu meresap ya. Nah itulah perbedaannya, dan caranya juga berbeda. Oke teman-teman semuanya. Nah kemudian baru kita pindahkan ya di sini nih. Nah setelah ini selesai, baru kita nanti membuat menu yang lain lagi ya. Kita pindahkan dulu semuanya. Jadi teman-teman ikuti aja ya dari pertama sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Ini buat pemula ya. Yang paling utama ya nanti paling menyusun ya, menyusun tumpengnya ya, kerapian dan keindahannya untuk pemula ya. Oke sudah. Nah ini hasilnya teman-teman ya, tempe orek ya. Untuk detailnya nanti kita buat lagi. Oke sekarang kita ngarunin ya. Ngarunin nasi yang sudah kita rendam tadi selama 1 jam. Kita arunin dulu ya, dengan langsung ya. Tunggu sampai dia tanet dulu, terus kita tutup. Nah sambil nyambi kita tuang dulu santan yang tadi di awal, yang pertama ya, yang pertama kita siapkan. Terus kemudian sambil itu mendidih, kita kupas telur yang tadi yang sudah kita dinginkan ya. Jadi kita sambil menyambi-nyambi, ini enggak ada celah yang kosong atau waktu yang kosong gitu teman-teman ya, sambil menunggu ini selesai sampai menunggu santan itu mendidih gitu. Nah itulah prosesnya, seninya kita membuat masakan ya. Oke santan sudah mendidih, kita tuangkan bubuk kunyitnya kurang lebih sekitar 2 bungkus ya, beli di warung banyak kok itu. Terus diaduk sampai rata sambil menunggu nasinya tanet dulu ya. Itu belum matang nasinya, kita aduk sampai rata dulu ya, kurang lebih sekitar 2 bungkus lah biar kelihatan lebih kuningnya gitu teman-teman ya. Diaduk dulu sampai rata seperti ini ya. Nah kalau kurang garam nanti kita tambahin garam lagi ya. Jadi makan nasi pun udah kelihatan gurih. Kita cek dulu nasinya ya, dan ini udah ini sebelahnya ya. Jadi nggak ada kompor nganggur, satu ngaronin, satu masak santannya. Dan ini sambil menunggu kita kupas daun seledrinya, dan ini persiapan buat kita bikin bihun ya, bihun gorengnya. Dan bihun gorengnya ini nggak pakai cabai ya, karena nanti kita akan ada sambalnya terpisah. Oke, dan sepertinya sudah, kita pindahkan nasinya ke dalam santan, semuanya kita pindah ya, kita pindahkan biar nggak tumpah. Kita tatakin ya sampai semuanya. Nah semuanya, dan ini harus diaduk rata sampai benar-benar dia berkurang airnya. Nanti baru kita kukus ya, terakhir ada kukus sampai proses pematangan ya. Dan ini proses membuat nasi kuning seperti ini ya teman-teman, dan ini udah gurih ya. Oke, setelah itu baru kita aduk sampai rata ya. Sekiranya nanti misalkan agak masih keras, nasinya agak keras, maksudnya udah jangan terlalu kayak beras. Kalau masih agak kayak beras boleh ditambah airnya ya. Tuh, kita dulu aduk-aduk sampai rata dulu, sampai airnya asap. Dan ini harus diaduk terus agar tidak gosong di bawahnya ya. Karena kalau nggak diaduk nanti dia akan di bawahnya ya,
sampai berkurang airnya, sampai benar-benar udah menyatu. Kalau sudah menyatu nanti ya, ini sebentar lagi baru kita masukkan ke dandang lagi untuk kita kukus. Dan kukusnya itu kurang lebih sekitar setengah jam ya teman-teman. Namun harus diperhatikan dulu airnya, jangan sampai nanti airnya berkurang. Kalau air berkurang otomatis nanti untuk pematangannya agak sedikit berkurang juga ya. Oke, dan ini sepertinya sudah cukup ya. Nah ini udah jadi, kita tutup dulu, nunggu dia agak sedikit dingin dulu sedikit ya. Ini udah matikan airnya, sudah apinya sudah kita matikan, kita duduk sebentar. Nah kemudian kita masak ayamnya nih, kita goreng. Langsung kita bikin goreng ayamnya kita nggak prosedur pertama ya. Nah setelah itu baru kita pindahkan nih nasi kuningnya di langseng nih. Ini adalah proses kita kukus. Kita akan mengukus nasinya ya, sampai rata dulu. Sudah kukus ya, seperti ini teman-teman ya. Prosesnya juga lumayan ya, sebenarnya udah banyak saya potong-potong ya sebenarnya sih, karena kita membuat 4 menu sekaligus ya. Jadi bukan berarti nanti kan misalkan nasi kuningnya sudah jadi kita berusaha untuk nyusun ya, belajar nyusun, tapi ini kita proses dari awal. Dan ini sudah, baru kita nih kan posisi sudah nyala, nunggu sampai setengah jam. Nah di setelah sambil nunggu setengah jam ini ayamnya kita goreng ya. Ayamnya udah kita kukus sebenarnya sih, udah kita jadiin ya. Dan ini prosesnya, kemudian kita tutup. Nah kemudian sambil menunggu itu matang, kita siapkan dulu daun pisangnya. Kita persiapkan daun pisangnya sesuai dengan ukurannya ya. Dan sesuai dengan ukurannya nanti kita bikin pola untuk membuat pinggir-pinggirannya agar lebih cantik tampilannya gitu ya. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah jadi ya baru kita bikin polanya. Nah kita ambil contoh dulu satu dulu polanya seberapa bentuknya ya. Nah setelah itu baru kita potong-potong dulu daun pisangnya sesuai dengan ukuran dan sebanyak kita perkirakan sesuai dengan bulatannya ya. Nanti proses pembuat polanya nanti kita ikutin ya, langkah-langkah awalnya untuk menghiasi pinggir-pinggirannya. Nah, jadi teman-teman bagi para pemula bisa belajar bagaimana cara menghias nasi tumpeng ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita lipat bagi dua, baru kita lipat pinggir sama-sama pinggir, kita lipat lagi pinggir kanan pinggir kirinya, kemudian berbentuk lancip ya. Kemudian kita staples di sini ya. Nah kita gunting pinggirnya agar bentuk bulat ya, sama sisi ya. Nah kita buat seperti ini lagi ya. Terus kemudian baru kita potong, kita staples dulu boleh, mau dipotong dulu juga boleh ya. Ini untuk hiasan pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Nah setelah itu pinggirnya baru kita potong. Nah karena tadi udah sama ya, bagi dua dulu kan. Setelah bagi dua baru kita lipatnya seperti ini tuh kan, terus lipat lagi, terus kemudian kita lipat lagi ya. Gampang ya, kita lipat lagi karena kalau dalam pisang ini gampang bisa diatur ya. Emang orang kali bisa diatur ya. Nah setelah itu baru kita staples.
terus kemudian kita potong juga pinggirnya, terus kita bikin selama sebanyak ya sesuai dengan ukurannya ya. Seperti ini bentuknya tuh kan, jadinya seperti ini teman-teman ya. Itu masih kurang ya, harus rata semuanya ya, harus kita bikin semuanya. Nah sambil nunggu kita akan goreng bergedel ya, jadi nggak ada kompor anggur ya. Nah untuk bergedelnya nanti kita buat gimana cara proses pembuatan bergedel untuk nanti ya. Satu persatu kita goreng ya. Kalau untuk 10 porsi berarti 10 bergedel ya. Nanti kita lebihkan ya, kurang lebih sekitar 2 lebihnya ya, takutnya nanti ada yang kurang. Nah sambil kita siapkan tadi ya daunnya ya, semuanya kita sambungkan ya. Kita sambungkan tadi kayak yang udah jadi ya. Tadi kita bikin dulu satu-satu semuanya, baru kita staples, kita sambungkan semuanya dalam bentuk lingkaran. Nah seperti ini tuh teman-teman ya, agar lebih cantik nanti tampilannya ya. Jadi semuanya harus dibentuk seperti ini. Nah inilah seninya kita, walaupun kita memasak ya, tapi kita juga harus perhatikan tampilannya agar lebih cantik ya. Di samping enak, dan orang juga akan bergairah melihat tampilannya cantik dan bisa menggugah selera ya. Nah bagi para pemula juga bisa belajar. Nah bentuknya juga bisa bebas, mau ngikutin dengan cara ini, cara saya juga bisa juga dengan cara yang berbeda. Ini langsung dengan ahli membuat tumpeng ya, berbagai macam tumpeng dan kreasi kita ya. Semuanya kita buat sama semuanya seperti ini bentuknya tuh ya. Kalau dari sisi dari depan ya, kalau tadi kan dari samping ya, saya berbentuk lancip, kemudian kita staples tengahnya, kemudian baru kita potong pinggirannya. Nah jadi ya, semuanya bentuk begitu semuanya. Setelah itu baru kita sambungkan satu persatu semuanya ya, dalam bentuk melingkar. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, dan ini udah jadi ya. Tinggal untuk tengah-tengahnya daun pisangnya ya, nanti di sini nanti kita sesuai dengan ukurannya ya. Oke lanjut, sekarang kita akan membuat kita angkat dulu yang sudah kita kukus tadi. Kita angkat, kita dinginkan dulu ya, nggak terlalu dingin sih ya. Kita angkat dulu, pindahkan dulu ke tempat dulu ini sebelum kita melakukan proses pencetakan ya. Kita angkat dulu semuanya. Setelah kita angkat semuanya, baru kita siapkan buat kita masak bihunnya. Kita masak bihunnya, disiapkan dulu minyak gorengnya, api jangan terlalu besar ya. Oke, tadi yang lada, bawang putih dan kemiri yang sudah kita haluskan tadi kan, baru kita tumis dulu ini sampai keluar aroma ladanya. Setengah matang ya, agak sedikit berubah warnanya, baru kita masukkan nanti kolnya ya. Kita kosreng-kosreng dulu ya. Emang prosesnya juga lumayan ya, tapi ini asik ya. Terus kita masukkan kolnya. Nah kita aduk sampai rata, benar-benar rata. Jangan sampai nanti yang satu terasa lada, yang satu tidak ya. Nah kasih kecap lagi di sininya dan kasih garam, dan saat kita mencicipinya nanti di sini ya, kasih air sedikit agar lebih menyerap.
dan harus dikasih garam dan penyedap rasa. Nah, kalau seandainya kita cicip ini tidak asin ya, berarti nanti rasa campuran ke minyak kurang enak nantinya. Kalau ini asin, nanti pada saat kita campur dengan minyak, nah berarti semuanya bisa enak ya. Nah, ini garamnya kita masukkan ya, dan penyedap rasanya. Oke, kita aduk dulu ya. Kuncinya pada saat kita masak ini harus asin ya. Karena apa? Karena nanti bihunnya kan kita masak itu lebih terasa nanti gurihnya. Kalau nggak asin ya berarti nanti kita nggak dapat rasa enaknya. Jadi kuncinya di situ nanti ya. Ini kan ada air nih. Nah, harus dites rasa dulu, harus terasa asin. Kalau kurang terasa asin harus kita tambahin lagi garamnya. Kalau sudah, baru kita nanti masukkan bihunnya yang sudah kita angkat tadi, yang sudah kita campur dengan kecap. Oke, nah baru kita masukkan bihunnya kan. Karena banyak ya, karena banyak, ini harus seperti tadi prosesnya, diaduk dulu dengan kecap. Kalau bihunnya banyak, kita kasih kecap dalam keadaan masak seperti ini, takutnya kurang rata gitu teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman, dukung kami terus biar kami menyediakan menu-menu yang terbaik buat teman-teman semuanya. Siapa tahu kan jadi referensi buat teman-teman ya. Kita aduk dulu ya. Nah, kalau kurang ini baru bisa tambahin kecapnya kalau kurang ya. Dan kalau sudah enak di sininya berarti prosesnya udah jadi. Baru kita tadi daun bawang kita masukkan dengan seledrinya. Nah, harus kita cicip dulu ya, kita cicip dulu. Kalau udah enak sudah, berarti ini udah enak, berarti tinggal kita campur terakhirnya itu daun bawang dan seledrinya. Kalau kurang enak bisa tambahin kecapnya juga. Oke, ini seledri dan daun bawangnya kita aduk lagi sampai rata. Nah, itu teman-teman. Oke, kalau sudah jadi berarti ini sudah ya. Jangan lupa untuk aduknya sampai bawah ya, takutnya lengket. Oke, dan sepertinya sudah jadi. Tadi ayam goreng sudah digoreng, telurnya sudah dikupas ya, tempe oreknya juga sudah, mie-nya juga ini sudah selesai, udah jadi, udah matang, udah enak, udah nyos ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mie-nya udah matang, baru kita cetak ya. Nasinya yang tadi sudah kita angkat ke dalam cetakan kerucut ya, dan ini harus ditekan-tekan agar lebih kelihatan padat ya. Nah, semuanya kita masukkan dulu sampai benar-benar ini padat. Kalau nggak padat nanti tidak bisa dicetak ya, nanti akan buyar. Makanya harus ditenet-tenet gitu ya, ditekan-tekan maksudnya.
dan harus dilapisi dengan plastik ini, plastik bening. Nah seperti ini teman-teman, sampai benar-benar rata. Kita ratakan sampai atasnya ya. Tuh. Dan di bawahnya juga harus kita kasih tatakan biar nggak goyang, dan harus ditekan-tekan seperti ini, tuh kan. Nah ini proses pencetakan nasi kuningnya. Dan ini sebenarnya nasi kuning aja udah pakai telur aja udah enak, atau nasi kuning aja udah enak ini ya. Enaknya tadi karena ada santannya, udah dikasih garam, daun salamnya, ada serainya juga tadi kan, gitu. Nah tengah-tengah seperti ini ya. Oke. Nah sampai benar-benar padat ya, seperti ini teman-teman. Dan harus rata. Oke, saya rasa udah ya. Nah ini cabenya, kita sambil masak cabai ya, buat sambalnya nanti. Ini udah kita siapkan sambil nunggu cabenya matang. Dan ini minyak juga sudah matang, cabenya sedang proses itu ya, proses masak kan. Nah ini dia nih, lagi masak, minyak sudah matang, dan ini juga sudah kita tanda-tanda dan sudah jadi. Langsung kita siapkan proses pencetakannya ya. Proses pencetakan, kita cetak dulu. Sudah yakin, kita yakinkan dulu ya benar-benar padat ya. Kalau nggak nanti dia nggak bisa kecetak, itu deh masalahnya ya. Pinggir-pinggirnya juga jangan lupa nanti kita tekan-tekan begini, tekan-tekan. Oke, nah baru kita siapkan ya. Nah, ini kita siapkan daunnya, kita potong pinggirannya agar yang di pinggir-pinggir yang hiasan ini terlihat ya. Kita potong agak sedikit dalam bentuk bulatan dengan menggunakan gunting aja. Simple ya, kalau seandainya kita sudah terbiasa bikin. Kalau baru pertama-tama kita akan bingung, makanya bagi para pemula begini caranya ya, saya ikutin cara-caranya. Nah baru kita siapkan untuk cetakannya. Oke, kita nyiap cetakan. Posisi boleh di mana aja, boleh di tengah, di pinggir juga boleh, tapi kali ini saya akan mencoba dari pinggir ya, biar lebih banyak tampilannya ya. Kita rapikan dulu yang bawahnya. Kalau misalkan agak kebyur gitu, kita padatkan ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan ini kan jadinya begini kan, nah cantik kan jadinya. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, nah ini udah jadi. Baru kita proses menghias ya. Bahan-bahan yang udah kita siapkan. Nah ini timun kita buat, kita bentuk-bentuk dulu, kita hias ya. Kita potong kerucut-kerucutnya, kita siapkan. Nah seperti ini bentuknya ya. Itu kita rendam pakai air dingin ya, rendam semuanya, dan tombaknya juga. Nah sekarang proses seladanya, pinggir-pinggirannya ya. Nanti seladanya dulu, karena seladanya baru dicuci kan harus kering ya, jadi nunggu kering dulu ya. Jadi yang sudah kering dulu kita bikin susun dulu seperti ini
sudah keringnya. Nah, oke, baru kita masukkan tempe orek yang pertama ya. Tempe oreknya kita masukkan agak lebih banyak ya, tempe oreknya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu bahan-bahannya ya, sudah kita siapkan untuk kita menghias. Nah, yang pertama-tama kan tempe orek dulu nih, kita taruh dulu, kita tempatkan dulu di sini di posisi seperti ini ya. Nah, ini kan saya kan letak tumpengnya di pinggir ya, agar lebih luas aja sebenarnya. Terus kemudian berkedalnya ini 10, tapi kita tambahin 2 jadi 12 karena buat 10 porsi ya. Sampai benar-benar tersusun rapi. Dan ini berkedalnya cukup lumayan enak ya, semuanya enak, alhamdulillah lauk-lauknya semuanya enak. Nah, setelah itu baru kita, ini ayamnya kita susun ya, kita rapikan dulu ya, nanti kurang baru kita tambah, yang penting jadi dulu ya. Nah, ini ayamnya, bihunnya ya, bihunnya kita siapkan ya, pinggir samping berkedalnya ya. Ini digado enak banget ya bihunnya, kayak tempat-tempat hajatan gitu rasanya itu, tapi lebih enak ini sih. Nah, setelah itu baru kita susun ayam gorengnya yang sudah kita goreng tadi ya, ayamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nggak sengaja saya cepatkan, jadi tujuannya beragak lambat seperti ini biar nanti teman-teman sebenarnya biar bisa ngikutin ya cara-cara kami. Boleh dalam bentuk di posisi di tengah-tengah, boleh di pinggir, boleh. Ini karena memang tampahnya kecil aja sih, gimana cara kita ngangkalinnya biar semuanya muat kan. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru telurnya terakhir ya. Ya, setelah telurnya nanti baru kita bikin hiasannya, kanan kirinya, bentuknya, timunnya, tomatnya nanti kita buat. Nah, seperti ini teman-teman, cantik kan. Nah, bagi para pemula silahkan Anda aja ikutin ya, jangan lupa ya di subscribe ya teman-teman, jangan lupa dukung kami terus. Kami berusaha memberikan video-video yang kreatif yang buat teman-teman, siapa tahu nanti jadi referensi buat teman-teman semuanya ya. Nah, setelah jadi baru kita persiapkan yang lainnya dulu ya, persiapkan yang lainnya yaitu hiasan ya, dalam bentuk hiasan ya. Nah, ini udah jadi, tapi masih belum kita hias ya, nanti kita hias dulu ya. Seperti ini teman-teman tampilan ya. Yang kurang kita susun, yang kurang misalkan ayamnya atau tempe oreknya atau minyak ya, nanti kita tambahin ya, seperti ini kita tambahin kalau kurang cantik ya, seperti itu. Nah, oke, ini dia teman-teman ya. Nah, seladanya ini
kita keliling juga ya seladanya sampai benar-benar rata bulatannya. Kalau basah harus dikeringkan dulu, kita lap dengan kain yang bersih ya. Nah seperti ini, jadi tampilannya lebih cantik, lebih mantap, lebih bagus dan keren. Di samping juga enak, makanya kita masak bukannya sekedar masak, tapi kita menghias juga lebih menarik ya. Nah ini tambahannya lagi kan seperti itu tadi ya. Kalau kurang tampilan bisa tambahin, bisa dikurangin ya, agar tampilannya lebih cantik lagi seperti itu. Kita tampil tempo koreknya ya, bertampilannya ya tadi ya cantik ya. Nah ini juga kita siapkan tadi, yang udah kita siapkan tuh tadi timunnya. Nah ini timunnya, cabenya yang kita hias ya, yang sudah kita bentuk, kita susun. Nah seperti ini teman-teman, cantik kali tomatnya. Terus kemudian timunnya kita susun. Nah di sini tomatnya ya dalam bentuk mekar begini juga harus punya keahlian. Kalau nggak punya keahlian ya nggak bisa, semuanya kepotong semuanya. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, ini cantik sekali. Nah setelah kita hias, ada cabai-cabainya juga yang kita potong, kita bentuk kan. Nah timunnya seperti ini tampilannya. Sebenarnya bebas mau tempatkan di mana, tapi di mana penempatan itu agar lebih kelihatan cantik aja. Itu adalah kreasi kita sendiri, dan kita harus bisa membuat kreasi itu sendiri agar kita menciptakan ide-ide yang enak dipandang dan kelihatan lebih cantik gitu tampilannya. Di samping enak masakannya, tampilannya juga cantik, dan itu dibutuhkan kreasi yang baik ya. Ini cabenya ya, cabenya juga kita bentuk ya, dan ini sudah jadi. Di atasnya buat kita tumpengnya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Dan proses akhirnya adalah kita tuangkan di sini cabenya, sambal yang sudah jadi ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Oke teman-teman semuanya ya, jangan lupa ya dukung kami terus di Resep Revisara. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share dan di komen ya. Oke ini dia teman-teman semuanya. Dan akhirnya inilah tumpeng untuk 5 menu ya, untuk 10 porsi bagi para pemula. Silahkan dicoba. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Oh ini dia hasilnya. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Resep Revisara. Bye bye. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.